Selamat siang teman-teman. Hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan foto jurnalistik ya, materi lanjutan yang kemarin sudah kita diskusikan dan juga di Google Classroom sudah saya sampaikan terkait dengan foto-foto dari para jurnalis foto di dunia. Memang ada banyak sekali sebenarnya yang bisa teman-teman pelajari, cuman kemarin saya sertakan aja beberapa untuk teman-teman lihat dan kemudian itu kejadiannya di mana dan seperti apa. Teman-teman juga sudah memberikan komentar yang luar biasa di Google Classroom dan bagi saya pengetahuan baru tersebut bisa menjadi salah satu fondasi dasar kita untuk nanti mempelajari fotojurnalisme lebih lanjut. Oh, ini ada kesalahan judul ya. Telling a story with photojournalism. Story I-nya harusnya Y. Ini menunjukkan bahwa kita bikin video sendiri, kita bikin presentasi sendiri. Salah. Jadi fotojurnalistik ini sebenarnya ada banyak hal yang harus kita pelajari, mulai dari basic sampai advance nanti ya. Sampai ada intermediate juga. Pertama kita pahami dulu apa sih fotojurnalistik itu. Nah, di sini sudah saya jelaskan bahwa fotojurnalisme adalah bagian dari aktivitas jurnalistik tentu saja yang kegiatan utamanya adalah memfoto atau menggunakan gambar untuk menyampaikan cerita. Jadi kita kalau bikin foto, kalau teman-teman ngelihat foto, foto jurnalistik terutama, itu kan seperti ada cerita yang ingin disampaikan oleh wartawan yang sedang memfoto tersebut. Memang cara pengambilan gambarnya bisa menjadi sesuatu yang kita bertanya-tanya gitu. Kayak, ini ngambilnya gimana ya? Kayak kemarin yang foto yang paling terkenal yang sudah saya share itu adalah foto ketika seorang wartawan mengambil foto seorang anak yang eh, dia ditunggui burung bangkai di belakangnya gitu. Nah itu sebenarnya ada cerita di balik itu, cuman kita semua mungkin tidak tahu ceritanya seperti apa. Nah di foto itu sebenarnya menceritakan orang tua dari anak tersebut sedang kayaknya ngantri makanan atau mengambil minuman begitu, dan si foto jurnalis ini mengambil momen ketika anaknya sendirian gitu. Tapi ternyata kemudian anaknya meninggal. Setelah dia mendapatkan popularitas karena foto tersebut, beberapa bulan kemudian dia bunuh diri. Itu cerita dari foto jurnalis yang mengambil gambar tersebut. Bisa direview lagi fotonya yang di materi kemarin ya. Nah, jadi seorang fotojurnalis itu harus melihat, harus mempertimbangkan bahwa apakah foto ini nanti bisa bercerita. Apakah foto ini nanti bisa menyampaikan sesuatu ke masyarakat. Jadi kekuatan fotojurnalis itu sendiri sebenarnya adalah pada bagaimana gambar itu nanti ditangkap oleh pemahaman orang yang membaca, oleh orang yang menonton, melihat, dan kemudian memberikan suatu pemahaman perspektif tertentu, tentunya kepada lingkungan sekitarnya. Aktivitas fotojurnalistik ini ada unsur seninya dan juga unsur teknisnya. Dan ini seni dan teknis ini saling mendukung untuk menghasilkan gambar yang bisa bercerita. Jadi intinya sini sebenarnya bagaimana gambar itu bisa menceritakan sesuatu kepada orang lain gitu. Bayangkan ketika ada sebuah gambar, ini banyak beredar juga, ada sebuah gambar yang dalamnya isinya adalah tempat minum orang kulit putih zaman dulu dan kemudian tempat minum orang yang berwarna, orang kulit hitam. Itu dibedakan. Kalau teman-teman nonton film-film seperti The Help atau film yang kemarin baru mendapatkan nominasi Oscar ini, The Green, kalau nggak salah, The Book Green. Nah, itu sangat jelas sekali dalam film tersebut ada pembedaan kamar mandi orang kulit putih dengan kamar mandi orang kulit hitam. Nah, kalau ini kemudian dijajarkan, misalnya kamar mandi A, kamar mandi B, disejajarkan di sini, maka ketika difoto dan ada orang yang sedang masuk kamar mandi, ini akan menjadi foto yang bercerita. Begitu. Jadi intinya adalah cerita dalam foto tersebut. Nah, di sini ada unsur seni, harus mendapatkan dukungan seni. Misalnya dalam dasar-dasar fotografi teman-teman bisa tahu adalah harus simetris misalnya. Bagaimana kalau kita tidak simetris? Nggak apa-apa nggak simetris karena ada foto perang. Ini sebuah kisah, saya lupa wartawannya, tapi terkenal sekali kisah ini.
mereka mengambil 100 foto perang. Tapi kemudian dalam proses afdrag ya, dulu afdrag pencucian, dalam proses pencucian orang yang mencuci ini nggak teliti, akhirnya gambarnya rusak semua. Hanya terselamatkan satu gambar ketika para tentara Amerika datang ke pantai dan kemudian sambil merayap, dan foto itu satu-satunya yang selamat. Dan kemudian ini dia majalah Life, gitu, majalah Life. Ini majalah yang sangat terkenal di fotografi. Itu teman-teman bisa pelajari di berbagai macam foto, gitu ya. Banyak di internet. Kemarin sudah saya kasih clue di Google Classroom, best photojournalism, cari aja di Google pasti banyak sekali gitu. Nah, itu ada unsur seninya tapi juga sekaligus teknis. Kita harus memahami teknis kamera. Misalkan untuk mengambil gambar yang cepat sekali, orang lari misalnya dalam olimpiade lari, kita nggak bisa dong nggak paham kamera kita. Kita harus paham kameranya, dan kemudian kamera ini, oh ada orang lari, berarti harus saya kasih kecepatan tinggi. Oh ini sore-sore olimpiade olahraga di dalam gedung, dan kayaknya lampunya kurang terang, maka kemudian saya turunkan angka diafragmanya, aperture, dan kemudian ISO-nya dinaikkan. Nah, gitu. Jadi ada formulasi teknis di situ. Kalau kegiatannya sangat cepat, misalnya kebakaran atau kecelakaan, maka kita biasanya menggunakan otomatis misalnya. Cek, 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 cek. Jadi cepat sekali kita harus gunakan itu supaya gambar yang kita ambil tidak ketinggalan momen. Nah, ini yang sangat penting sekali. Kalau gambar ini saya template di PowerPoint-nya belum saya ganti untuk gambar-gambarnya. Ini sebenarnya foto-foto seni gitu ya. Kayak semacam ini sebenarnya adalah foto seni gitu. Karena konsepnya ini bisa dimodifikasi dan bisa diarahkan gitu. Kalau foto jurnalistik nggak bisa diarahkan karena terkait dengan kenyataan kejadian langsung di lapangan. Lanjutan, apa sih fotojurnalis itu? Ini saya bedakan misalnya seorang jurnalis, kemudian fotografer, dan jurnalis foto. Jadi ada 3 ya. Jurnalis itu berarti dia menceritakan peristiwa melalui tulisan. Kalau dia media cetak atau media online. Kalau dia media televisi, maka dia menceritakan peristiwa itu melalui video. Jelas ya. Nah, kemudian seorang fotografer bagaimana? Kalau fotografer, dia menceritakan peristiwa itu melalui gambar. Jelas ya. Misalnya gambar ini orang tidur, pura-pura tidur. Kemudian gambar daun ini. Diceritakan sebenarnya bahwa ini orang ngapain. Nanti akan ada caption, dan caption itu menguatkan gambar, gitu ya. Fotografer hanya melalui gambar aja, jadi foto jadi. Tapi seorang jurnalis foto, dia menggabungkan cerita melalui tulisan dan kemudian gambar tersebut dalam sebuah best moment, momen terbaik dalam sebuah foto, gitu. Jadi fotografer di sini kita kecenderungannya adalah foto-foto seni, gitu ya, foto seni. Jadi seorang fotografer seni itu dia bisa menata, kamu nanti di sini, kamu nanti di sini, kemudian nanti alatnya ditaruh begini. Nah, semacam itu bisa diatur untuk fotografer seni. Tapi kalau seorang jurnalis foto, dia nggak bisa ngatur itu. Maka dia menceritakan dalam gambar-gambar. Nah, gambar ini harusnya bisa mengubah dunia, gitu. Dengan beberapa cerita di dalamnya, maka foto-foto ini bisa sangat kuat sekali menceritakan terkait peristiwa manusia dan lingkungannya. Jadi ini yang teman-teman nanti ketika praktek di lapangan perlu teman-teman perhatikan, gitu ya. Bagaimana sebuah gambar itu bisa bercerita. Mengapa kita peduli dengan fotojurnalistik? Karena seorang jurnalis itu peduli dengan orang-orang, peduli dengan lingkungan sekitar kita, agar sekitar kita itu bisa lebih baik lagi dari yang sekarang ya, begini-begini. Sehingga ia harus mendokumentasikan peristiwa itu. Nah, peristiwa yang telah didokumentasikan itu kemudian dapat mengubah atau membuat dunia lebih baik. Jadi karena kita peduli aja dengan dunia ini. Sebenarnya seorang wartawan yang profesional, wartawan yang benar-benar fokus di bidang pekerjaan ini, mereka fokus turun ke lapangan itu demi membuat dunia ini lebih baik. Gitu. Jadi ketika ada berita-berita korupsi, bagaimana dia bisa seorang jurnalis foto ini mengambil gambar ketika seorang koruptor ini dipenjara. Penjaranya kan terlalu enak misalnya. Seperti dulu Mata Najwa yang sidak di penjara-penjara koruptor. Nah, itu menarik sekali. Nah, ini harus diambil momen-momen seperti itu oleh jurnalis foto. Gitu. Kemudian yang kedua, jurnalis foto harus mampu menampilkan dunia yang tidak bisa diceritakan melalui tulisan.
tidak hanya bisa diceritakan melalui tulisan. Tulisan memang bisa menceritakan segalanya, tapi ketika tidak ada gambar, mungkin cerita itu hambar, gitu ya. Tapi cerita sendiri juga akan memiliki kualitas yang berbeda. Itu nanti kita bicarakan dalam perkuliahan yang lain. Jadi gambar-gambar yang diambil oleh fotojurnalis ini adalah gambar-gambar yang memang spesial, gitu. Yang ini tidak akan terulang lagi, yang ini menceritakan suatu peristiwa yang memang orang harus tahu, gitu. Jadi ini hanya bisa digambarkan oleh seorang fotojurnalis. Kemudian ini adalah perbedaan juga antara fotografi dan fotojurnalis. Ya. Kalau fotografi, dia itu memotret benda-benda, manusia, buah, pohon, pemandangan gitu ya. Jadi fotonya seni pokoknya. Fotonya bagus, fotonya keren, fotonya komposisi warnanya pas, frame-nya juga oke, itu fotografi. Tapi kalau fotojurnalis, dia mempertimbangkan sebuah aksi di dalam foto tersebut. Jadi tidak bisa fotojurnalis itu hanya pemandangan kosong. Pemandangan kosong yang itu bagus sekali. Kecuali memang fotojurnalis ini untuk majalah-majalah pemandangan misalnya. Tapi kalau fotojurnalis yang dia media massa mainstream, biasanya harus menunjukkan aksi atau emosi. Maka kita bisa foto, ada 100 foto terbaiknya Times kalau nggak salah, atau National Geographic begitu, potret seorang gadis Palestina yang menangis begini. Dan kemudian di foto portret. Foto portret itu biasanya foto manusia ya, foto manusia yang hanya wajahnya saja. Jadi kalian bisa mengambil misalnya beberapa portret manusia-manusia yang ada di lingkungan sekitar teman-teman. Nah, di foto kemudian bagaimana mereka menggambarkan dandanannya, tapi yang natural. Sebuah emosi harus bisa dipotret oleh seorang fotojurnalis. Misalnya ada kebakaran sendiri itu adalah aksi, gitu ya. Kemudian orang yang kemudian berdiri di tengah-tengah puing begini, melihat kebakaran yang terjadi dengan wajah yang sangat sedih sekali, itu bisa menjadi fotojurnalis yang hebat. Tapi bisa jadi itu bukan foto seni, karena ini adalah fotojurnalis. Tendangan kalau main sepak bola, kemudian ledakan kalau itu sebuah bom yang melibatkan manusia dan lingkungannya. Jadi semua aksi yang menggambarkan aktivitas emosional terkait manusia dan lingkungannya, kalau emosi dan aktivitas itu jarang terjadi atau sesuai dengan konsep nilai pemberitaan bahwa aktivitas itu berdampak besar atau memiliki makna mendalam terhadap suatu komunitas, atau dia merupakan foto dari seorang pemimpin besar revolusi, ya, misalnya revolusi India yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi. Itu ada seorang fotografer yang kemudian memfoto Gandhi ketika sedang apa waktu itu ya? Ketika Gandhi pakai pakaian putihnya itu aja, dan kemudian foto dengan foreground, latar di depannya itu adalah mesin pemintal benang. Teman-teman bisa cek, itu bagus sekali. Dan itu menjadi momen yang tidak terlupakan. Atau kalau kalian seorang revolusioner, fotonya siapa yang di seorang dokter revolusi itu sebenarnya foto berdua. Gitu, foto berdua. El Comandante itu siapa sih namanya? Lupa, nanti teman-teman cari. Nah, dia foto berdua begitu, dan kemudian di crop. Dan itu adalah satu-satunya foto di dunia terkait orang ini yang bagus. Siapa? Saya lupa namanya. Cari ya, El Comandante. Keren. Ceritanya dia difilmkan dalam The Story of Motorcycle. Perjalanan dia keliling Amerika Selatan menggunakan sepeda motor. Che Guevara. Nah, fotonya C ini satu-satunya yang dimiliki. Jadi, kalau kalian merasa ada tokoh yang luar biasa di lingkungan kalian, yang dia itu mempengaruhi banyak sekali keputusan-keputusan penting dalam masyarakat lingkungannya, itu bisa menjadi sebuah foto portret yang bagus.
Loh, sudah selesai. Oke, jadi materi singkat ini cuma ada 6 slide, 5 slide. Semoga bisa memberikan sebuah gambaran baru bahwa fotojurnalis itu menarik dan harus dilakukan oleh kalian yang sekarang mengambil mata kuliah fotojurnalistik. Oleh kalian yang menjadi wartawan kampus, kalian harus bisa menghasilkan fotografi yang memiliki makna jurnalistik. Gitu ya. Sebagaimana kontrak kuliah kita di awal, nanti di akhir kuliah ini kita adakan pameran. Nah, ini teman-teman harus mulai menyiapkan dari sekarang foto jurnalistik terbaik kalian. Bisa sekarang atau besok lusa langsung dikumpulkan ke saya fotonya. Nanti akan saya seleksi dan nanti di akhir selain kita ada eksibisi yaitu pameran online, kita juga ada pembuatan bukunya teman-teman yang nanti akan kita terbitkan di akhir perkuliahan. Itu ya. Ini silakan dipelajari dan saya tunggu foto jurnalistik teman-teman. Semoga nanti foto jurnalistiknya bisa keren ya. Demikian. Silakan komentar di bawah jika ada pertanyaan.